Next kita lanjut ke penanya berikutnya, konsultasi berbayar gelombang kelima dari Bapak Niko. Pagi Min, saya sudah TF ya dengan saya Pak Niko. Siap Pak Niko, salam sehat, salam hormat. Baik. Jenis tanaman lada. Oke, baik ya. Masalah utama, lada saya usia lada. Oke, lada saya usia 1 tahun, daun kuning. Lada usia 1 tahun, daun kuning. Oke ya. Lama-lama ujung daun mulai menghitam. Daunnya kuning, klorosis ya artinya. Ujung daun mulai menghitam. Lama-lama mulai menghitam ujungnya Pak. Baik. Kendalanya Pak dan penanganannya. Ini ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada video lada. Baik. Jadi saya mulai dulu dari awal ya. Nanti kita ke sana. Baik. Jadi salam hormat dulu ya untuk Pak Niko. Salam sehat selalu. Tenang saja Bapak. Bapak sudah berkonsultasi pasti masalahnya selesai ya. Saya berani jamin pasti selesai. Baik. Jadi untuk lada tanaman merambat ini ya. Nanti kita lihat. Nanti saya koreksi lah kebunnya. Ini tanaman lada saya usia 1 tahun. Usia 1 tahun ini artinya lada sudah siap untuk jumper. Jumper itu artinya apa Pak? Artinya dia mau lompat fase. Gitu ya. Lada yang baru Bapak tanam ya dari stek batang itu Bapak tanam. Kemudian di usia 1 tahun harusnya dia sudah dipersiapkan untuk mau masuk ke transisi. Persiapan bunga, persiapan buah lada nanti untuk dipanen 1,5 tahun nanti ya kan. Nanti sudah mulai berbuah. 1,5 tahun itu sudah mulai berbuah, sudah mulai dipetik tuh ya sampai usia 2 tahun. Baik, jadi kondisi 1 tahun ini adalah kondisi paling krusial, kondisi paling kritis. Tetapi kondisi ini justru tanaman lada terkena penyakit gitu ya, terkena masalah. Daun kuning. Kalau tanaman itu daun kuning bukan cuma lada gitu ya. Kalau tanaman tiba-tiba daunnya kuning semua, artinya klorosis, kehilangan hijaunya ya. Bapak Ibu cuma ingat ini. Unsur hara itu kan ada 3 ya. Makroprimer, makrosekunder dan mikro. Oke. Yang berkaitan langsung atau yang bertanggung jawab, unsur hara apa yang bertanggung jawab terhadap kuningnya daun lada atau daun tanaman kita? Unsur apa? Yang pertama kita lihat dari makroprimer NPK. Apa yang kurang sehingga dia kuning? N. Dari makroprimer NPK itu N yang kurang. Oke. Kemudian kita lihat lagi dari sekunder, magnesium, sulfur, kalsium. Dari antara ketiga itu, apa yang kurang Pak Roni? Magnesium. Ya, jadi dari primer itu N, dari sekunder itu magnesium, N, Mg. Itu kurang banyak, bukan kurang aja, kurang banyak. Kalau kurang banyak disebut defisiensi parah ya. Jadi dari makroprimer itu N kurang, dari makrosekunder magnesium kurang. Udah dapat oknumnya ya, unsurnya ya. Dari mikro ada Pak Roni? Ada, yang namanya besi atau Fe. Jadi unsur hara makroprimer itu N-nya nggak ada, kurang. Makrosekunder itu magnesiumnya nggak ada, kurang. Kemudian dari unsur mikro pun juga nggak ada atau kurang, yaitu Fe atau besi. Gitu ya. Nah, jadi kalau daun-daun kita kuning, tiba-tiba kuning semuanya, klorosis, berarti Bapak Ibu harus ingat N, Mg, Fe. Oke ya, jadi pupuknya harus ada itu. Baik. Kemudian Pak Roni ujungnya mulai menghitam, gitu ya. Ujungnya menghitam. Apakah juga karena N, Mg dan Fe tadi? Bukan. Kalau ujung menghitam, tepi menghitam itu ada unsur lain lagi, yaitu unsur kalium. Ya, kalau unsur kalium kurang, ya kalium makanya, Pak Roni bukannya kalium itu nanti saya kasih pada saat generatif, pada saat dia berbunga atau berbuah saja ladanya baru saya kasih kalium. Lah itu salahnya kita. Kalau tanaman kurang kalium, ya seperti itu, ujungnya pasti hangus, pasti menghitam, pasti kering. Ya, jadi bukan cuma N, Mg dan Fe, kalium juga terlibat di situ. Kalau nanti ada kerontokan lagi, berarti kalsium lagi ikut, boron lagi ikut. Ya, cuma tidak ada kerontokan kan, cuma masalah poin 1 ini adalah kuning dan juga ujungnya menghitam atau kering atau hangus gitu ya. Berarti nitrogen, magnesium, besi dan juga kalium. Sudah dapat tuh jawabannya. Iya kan? Berarti nanti pupuknya harus ada itu ya. Artinya pemupukan sekarang itu yang penting gitu ya. Baik, sekarang nomor 2. Nanti kita masuk di racikan pupuk juga. Nanti saya kasih Bapak racikannya. Tanaman lada kerdil dan menguning ya. Sudah 5 bulan tapi nggak mati. Wah, sudah 5 bulan. Berarti dari usia berapa ini? Usia 7. Berarti lada Bapak dari 7 bulan sudah mengalami masalah begini. Dia bertahan dari usia 7 bulan sampai usia 1 tahun ini, 12 bulan ini kan berarti sudah 5 bulan ini, ya kan? 5 bulan tapi nggak mati, kuning, mau hidup juga enggak, tapi nggak mau mati. Wow, bingung jadinya Pak Niko ini. Lada saya kok gini Pak, mau mati ya mati aja. Jangan tanggung-tanggung begini, ya kan? Mati enggak, hidup juga enggak, gitu ya. Baik, 5 bulan tapi nggak mati juga. Masih bertahan, ya kan? Penanganan dan kendalanya. Jadi gini Bapak, tadi yang saya sebutkan di poin nomor 1 itu defisiensi. Artinya tanaman akan menunjukkan gejala kuning atau ujung daunnya hangus atau kering atau hitam, ataupun tanamannya kerdil. Ditandai oleh apa tanaman merambat seperti lada, sirih dan lain sebagainya? Ditandai dari batangnya mulai memendek ruasnya. Bapak coba perhatikan, nanti kita lihat nanti. Bapak Ibu lihat ya, punya tanaman merambat apa saja, budidaya maupun tanaman hias. Bapak Ibu lihat kalau dia mulai ruasnya mulai pendek, ada masalah tuh. Itu ciri-cirinya. Ruasnya mulai pendek, dia mau stagnan tuh. Mau lambat tuh, ya. Jadi nanti Bapak cek. Iya Pak Roni, dari awal tuh sebelum kena penyakit ruasnya panjang-panjang. Sekarang malah memendek. Nah, itu caranya, itu ilmunya, ya. Nanti dicatat ilmu-ilmu penting ini biar Bapak Ibu yang petani lada, petani sirih ingat sampai mati, gitu ya. Ya karena saya nggak mungkin berkonsultasi terus seperti ini bertahun-tahun ya kan, suatu saat saya akan berhenti dan Bapak Ibu harus mandiri gitu ya. Baik, apa namanya, apakah hanya untuk apakah itu karena defisiensi saja? Oh tidak, saya kasih contoh analogi sederhana ya. Pak Roni, saya lihat ada orang tetangga saya ini kok dia lemah ya, lemas banget gitu ya. Kayaknya dia nggak makan ya. Setelah saya tanya, benar memang 2 hari dia nggak makan, makanya dia lemas, kayak sakit mati nggak, hidup juga nggak, lemas aja gitu ya kan. Nah berarti kita sudah tahu dia kekurangan nutrisi karena nggak makan. Sama dengan kasus lada ini kan, kekurangan unsur itu makanya dia defisiensi. Tetapi kita tanya lagi orang ini,
Kamu kenapa nggak makan? Apakah makanan kamu nggak ada? Orang ini bilang, makanan saya banyak di rumah. Loh, kenapa kamu nggak makan sampai lemas begini? Karena mulut saya nggak bisa dibuka gitu, atau mulut saya luka semua, jadi saya nggak bisa makan. Nah, jadi sama seperti kasusnya Pak Niko. Pupuk Pak Roni saya sudah kasih. Pak Roni bilang magnesium, saya sudah kasih magnesium sulfat. Pak Roni bilang nitrogen, saya sudah kasih nih NPK dengan tinggi nitrogen. Bahkan urea pun saya kasih. Pak Roni bilang kurang kalium, KCl pun sudah saya cemplungin. Apalagi yang kurang Pak Roni? Semua sudah saya kasih, tetapi masih kayak gitu. Sama seperti analogi tadi, tetangga kita yang makanannya banyak di rumah tetapi lemas nggak makan karena mulutnya luka atau mulut nggak bisa kebuka. Jadi permasalahannya ada pada akar gitu ya. Kalau kita belum kasih pupuk ya kita lalai, kita nggak kasih pupuk. Tapi kalau sudah kita kasih pupuk tapi tetap seperti itu ya berarti akarnya yang rusak. Kan gitu, ya kan? Nah, yang suka lada apa di perakaran? Kalau di bagian atas kan will feel ya. Will feel seperti kumbang itu penggorok daun, penggorok batang, penggorok buah. Nanti Bapak akan alami itu kalau sudah berbuah. Kemudian ada antraknosa ya. Kemudian banyak ada ulat gelayak juga banyak hama-hama di atas. Kalau yang suka gelada ini di tanah apa tuh Pak Roni? Phytophthora. Itu yang pertama ya, Phytophthora capsicii. Untuk keluarga jamur, pembuat busuk, pangkal batang, akar, rusak. Nah, itu Phytophthora. Yang kedua saudaranya lagi Pythium, sama juga, membuat busuk juga. Dari keluarga bakteri ada bakterial wilt seperti Ralstonia. Itu juga pembuat busuk. Jadi dari keluarga bakteri maupun kingdom jamur ikut serta membuat busuk. Akar rusak, akhirnya akar rusak seperti tetangga yang tadi. Makanan banyak di rumah tetapi nggak bisa kemakan karena mulutnya rusak. Gitu kan, mulutnya luka. Gitu. Nah, itu yang menjadi kendala. Kenapa 5 bulan ini kok mati enggak, hidup juga enggak? Ya iya, dia tumbuhkan akar baru, akarnya rusak lagi. Tumbuhkan akar baru, akarnya rusak lagi. Akhirnya dia lupa untuk bertumbuh. Dia sibuk memperbaiki akar yang rusak gitu ya. Makanya Bapak lihat hidup enggak, mati pun enggan gitu ya. Nah, jadi kita perbaiki nanti dari akar. Nomor 3, minta tolong racikan pupuk. Kalau mesti harus diracik Bapak. Ya, pupuk itu harus diracik, baru sempurna. Bapak Ibu pernah nggak beli beras ya di pasar, beli beras terus Bapak Ibu masak di rumah beras jadi nasi kan. Terus Bapak Ibu bilang begini, nasi ini saya mau ya, saya mau makan nasi ini tapi sudah ada kandungan sayurnya, dagingnya, telurnya, susunya, tempenya, tahunya, kerupuknya, cabenya. Jadi nasi aja sudah semua unsur kita dapat, nggak mungkin ya kan. Bapak Ibu harus membeli lagi setelah beras sayur. Ya, setelah sayur apalagi bumbunya seperti bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Setelah itu beli lagi daging, setelah itu beli lagi telur, beli lagi ikan, beli lagi susu. Kan belinya banyak tuh. Lalu diraciklah di dapur, keluarlah di meja makan banyak makanan, gitu kan? Bergizi semua itu unsur-unsurnya lengkap semua. Vitamin dapat dari itu, karbohidrat dapat dari itu, ya, protein dapat dari daging ini. Nah, suplemen dapat dari kan begitu, iya kan? Nggak ada pupuk jatuh dari langit terus lengkap semua unsurnya nggak bisa, iya kan? Kita harus racik. Jadi nanti saya racik untuk Bapak gini aja deh. Setelah ini saya kirimkan video racikan lada, sudah pernah saya buatkan juga. Nanti saya pakai itu. Pak Roni kok pakai itu Pak Roni? Ya nanti saya koreksi ya. Untuk racikan saya koreksi. Itu racikan untuk lada, saya pakai pupuk-pupuk yang agak slow ya. Agak murah di situ. Kenapa? Ya karena lada usianya kan panjang. Iya kan, Bapak Ibu bukan tanam lada ini kan bukan tanam seperti cabai, tomat, terong dikotil-dikotil yang petik terus, enggak. Lada ini kan kita petik misalnya ya, 6 bulan vegetatif, 6 bulan generatif. 6 bulan vegetatif ini dari bulan pertama sampai bulan ke-6 kita genjot vegetatifnya. Kemudian setelah bulan ke-6, bulan ke-7 sampai bulan ke-12, yuk kita genjot generatifnya. Ya, setelah itu balik lagi vegetatif gitu ya. Nah, jadi karena usianya panjang, berbuah 1 tahun 1 kali juga ya. Kita pakai pupuk slow, tetapi ada revisi gitu ya. Nah, di sini saya pegang ya racikannya. Nah, ini racikan lada. Nanti saya kasih ke Bapak. Cuma saja di sini nanti Bapak setelah ini saya kirimkan link video, Bapak pelajari videonya. Itu ada racikan ini di situ, di dalam situ penjelasan ini. Lalu nanti Bapak lihat ya. Ini racikan ini yang nanti saya kirim ke Bapak lewat video dan foto ya. Ini berlaku untuk lada yang normal gitu ya. Jadi lada Bapak tidak berlaku ini. Nanti saya rubah di sini. Lada Bapak sekarang dalam kondisi defisiensi parah dan kerusakan akar, gitu ya. Otomatis kita harus berisi dulu akarnya, penyakitnya. Kita berisi dulu tanahnya, baru kita kasih pupuk. Jadi ada 3 nih masalah Bapak. Hamanya kita bunuh dulu, hama tanahnya kita bunuh dulu. Itu yang pertama tugas kita sekarang. Gak usah peduliin daun, hama dulu kita buat berisi. Kedua, kita benerin dulu tanahnya. Tanahnya kita benerin dulu. Tanahnya nggak benar itu, ya. Tanahnya kita benerin dulu. Nah, jadi hama sudah mati, sudah bersih. Hamanya kita benerin, sudah oke. Baru pupuk masuk terakhir, gitu ya. Nah, di sini nanti Bapak setelah ini kan Bapak nonton ya, saya kirimkan. Gini Pak, di sini saya kasih untuk vegetatif itu urea, TSP, KCl, kiserit dan vertipos kuning. Ini untuk tanaman lada sehat, lada yang tidak berpenyakitan, karena pupuk ini slow, gitu ya. Karena kasus Bapak defisiensi dan butuh cepat, ada yang kita rubah, ya. Jadi untuk semua racikan ini, vegetatif, transisi maupun generatif, tidak ada yang dirubah sama sekali ukuran takarannya, yang dirubah cuma pupuk, ya. Misalnya saya kasih contoh, ya. Di sini bisa kamera belakang nggak ini? Saya kasih kamera belakang ya. Nah, di sini Bapak bisa lihat ya. Di sini Bapak bisa lihat ya, untuk contohnya racikan vegetatif ya. Racikan vegetatif ini untuk lada. Di sini kan saya kasih pupuknya urea ya, TSP, kemudian KCl, kiserit dan vertipos kuning. Nah, Bapak perhatikan ya.
ini kan slow ya. Kalau kasus Bapak ini kan butuh cepat ya, cepat magnesium ya. Kalau urea ini kan cepat ya, nitrogennya. Magnesium butuh yang cepat, berarti Bapak kasihnya magnesium sulfat. Nah, ini Bapak bisa ganti nih, glycerit dengan magnesium sulfat. Ya, Bapak beli magnesium sulfat ya, ganti dengan glycerit ini 1 kilo juga. Ya, racikannya sama untuk pembuatan 10 kilo racikan untuk vegetatif. Sama transisinya juga, nanti generatifnya juga. Yang sekarang kita rubah sementara karena ini butuh cepat, Bapak ganti glycerit ini dengan magnesium sulfat, sama-sama 1 kilo. Ya, di sini glycerit 1 kilo, magnesium sulfat yang nanti Bapak pakai juga 1 kilo. Jadi pupuk pertama yang Bapak ganti itu magnesium sulfat, ganti dengan glycerit ini ya. Kemudian untuk vertipos kuning itu 1,5 kilo ya. Bapak ganti dengan kalnit ya. Pupuk kalnit boleh, karate plus boroni boleh, CNG Patani juga boleh ya. Ganti dengan kalnit atau CNG Patani atau ganti dengan pupuk karate plus boroni ya. Sebanyak apa Pak? Sama 1,5 kilo juga gitu ya. Setelah nanti sudah sembuh, Bapak bisa kembali pakai pupuk murah ini. Tapi sekarang pakai pupuk yang sedang dulu deh biar cepat gitu ya. Nah, jadi itu saja. Untuk semuanya dosis durasi semuanya sama gitu ya. Nah, itu untuk nanti yang harus Bapak kerjakan, nanti saya kirimkan ya. Baik, sekarang kita urus dulu nomor 4, apa ini? Penanaman yang baik apabila ditanam langsung dari batang yang dipotong, batang yang dipotong ke tanah. Penanaman yang baik, maksudnya gimana? Penanaman yang baik, penanaman lada. Gini Bapak, penanaman lada itu Bapak pilihkan batang yang sehat. Yang sehat ini dalam artian apa Pak Roni? Yang saat ini saya nggak perlu jelasin lah, itu informasi terlalu SD, itu terlalu anak, informasi ilmu dasar lah itu ya. Pilih batang yang kuat, pilih batang yang sehat, yang warna hijaunya hijau segar, pilih batang yang nggak ada bercak. Itu informasi dasar, nggak usah dibicarakan di sini ya. Kalau cuma dapat informasi itu nggak usah berlangganan sama saya. Kita cari informasi yang lebih ini ya, lebih dalam, ilmu yang lebih dalam. Gini, kalau kita mau tanam lada dari batang ya, stek batang ya. Yang pertama, sisakan 3 ruas. Itu paling penting ya, itu kuncinya, ilmunya di situ. 3 ruas kita ambil. Jadi lada itu kita potong pada saat kita mencacah untuk menjadikan bibit ya. Kita nggak bisa pilih bibit lada itu dari batang paling bawah atau batang tua, ataupun batang paling atas atau batang muda, nggak bisa. Lada itu seperti siri, ya seperti siri itu ya, atau cabai jamu, ya kan. Nah, lada itu kita harus ambil batang, apa istilahnya ya, batang premiumnya itu ada di mana? Batang remaja, itu paling premium. Jadi batang itu bukan batang tua dan juga bukan batang muda, gitu ya. Nah, itulah bibit yang paling berkualitas, gitu ya. Kedua, ambil 3 ruas, jangan 2 ruas dipaksakan. Lada itu keluar akar dari ruas, dari buku, gitu ya. Di setiap ruas itu kan ada buku-bukunya kan, itu ada nudenya di situ, titik tumbuh untuk tunas, ada untuk bunga, ada untuk buah, ada untuk akar dan lain sebagainya. Di nude itulah akar akan keluar, akar lada. Semakin banyak ruas buku yang tertancap dalam tanah, maka semakin banyak akar. Karena akar hanya bisa keluar dari buku itu, garis-garis ruas itu. Iya kan? Bapak bayangkan, siapa punya lada lebih cepat tumbuh tinggi antara Bapak dan saya? Kalau Bapak cuma tancapkan 1 ruas ke tanah, saya tancapkan 2 ruas. Mana yang lebih cepat besar? Punya saya lebih cepat besar. Karena saya tanam 2 ruas. Pak Roni, kok lada kami belum setinggi itu? Lada Pak Roni kok sudah lebih tinggi? Pak Roni kasih pupuk apa? Bukan masalah pupuk, masalah teknik di sini, teknik menanam. Ya, kalau saya tancapkan 2 ruas masuk ke dalam tanah, maka akar saya ada 2. Kalau Bapak tancapkan cuma 1 ruas ke dalam tanah, akar Bapak cuma 1. Bagaimana akar 1 Bapak bisa mengalahkan 2 akar saya? Otomatis pertumbuhan saya akan lebih cepat, lebih pesat. Ya, itu. Yang ketiga ilmunya apa lagi? Yang ketiga, jangan coba-coba tanam lada atau tanaman merambat yang kita akan rangsang akarnya di tanah yang tidak diolah, tanah padat. Ya, tanah lada itu tanah yang sudah kita olah sebelum kita tanam. Oke, pemasangan anjir atau tiang rambat atau pohon hidup itu saya nggak sarankan, tiang rambat aja. Itu kita sudah olah tanahnya. Tanah itu komposisinya apa? Tanah kita keruk dalam, lalu kita tambahkan pasir, kita tambahkan kompos atau pasir diganti dengan sekam bakar, bebas. Intinya ada komponen kompos matang, jangan tai sapi dicemplungin. Kompos, ya kan? Yang sudah terkomposisi secara sempurna, sudah seperti tanah. Kotoran hewan sudah seperti tanah, bahan organik sudah seperti tanah. Itu kita campur di situ. Komposnya 30%. Sekam bakar 30%, gitu ya. Nah, atau sekam bakar diganti pasir. Sudah siaplah lubang tanamnya, baru ladanya kita cemplungin masuk ke dalam. Oke, kalau tanahnya padat gimana akarnya mau bertumbuh? Gitu kan? Nah, ini kerdil-kerdil lagi, penyakit serang lagi, gitu ya. Nah, jadi itu triknya untuk tanam lada. Kemudian nomor 5, untuk saat ini pupuk yang digunakan NPK grower dikarenakan cuaca tak menentu. Bagus, karena grower itu kan vegetatif, tetapi kaliumnya lebih tinggi sedikit ya dari nitrogen. Nitrogennya 15 tapi kaliumnya 20 di situ grower. Bagus untuk iklim-iklim tidak menentu, itu grower bagus untuk imunitas ya, kalium. Tetapi dan sebelumnya NPK Mutiara, bagus 16-16 juga ya. Tetapi saya udah bilang tadi kan, kalau hijau-hijau tiba-tiba jadi kuning kurang apa? Kurang magnesium, kurang Fe ya, kurang nitrogen. Jadi kalau NPK saja ya agak kurang gitu kan, magnesiumnya dari mana? Kemudian Fe-nya juga ya, Fe ada juga, NPK mikronya ada Fe tapi kecil ya. Kemudian ya mohon petunjuk dan arahannya. Baik, jadi nanti gini Pak ya, nanti saya kasih racikannya. Gini Pak, pertama kali yang perlu Bapak lakukan, Bapak catat baik-baik dan ingat bahasa saya ya. Mudah-mudahan biasanya kan Bapak Ibu yang berkonsultasi ini setelah saya menjelaskan begini, buka videonya langsung siapkan pulpen sama kertas, langsung mencatat, biasanya begitu. Mudah-mudahan Bapak juga sama. Gini Bapak, pertama-tama yang harus kita kerjakan itu adalah penyakit dari lada ini, yaitu Phytophthora, Pythium, dan Bacterial seperti Ralstonia yang menyebabkan lada ini busuk akar. Caranya gimana Pak Roni? Sekarang Bapak ke toko pertanian di tempat Bapak beli yang namanya Previcur Energi.
Itu yang pertama. Kalau tidak ada, Bapak Ibu sentuh layar ini, muncul di situ. Ya, admin tolong lampirkan di sini, di keranjang kuning di bawah, kiri bawah, atau dimanapun di kolom deskripsi juga bisa. Yang penting Bapak Ibu sentuh layar ini, muncul produknya. Klik produknya itu. Itu Previcor Energi. Ya, cari itu. Ya, punya apa dia? Dia punya Propramocrap yang pertama. Yang kedua dia punya Fosetil AL. Ya, Propramocrap ini paling cepat dan paling kuat membunuh Phytophthora, Pythium, Oomycetes, keluarga Oomycetes. Ya, jamur pembuat busuk, akar, pangkal batang, daun. Ini dia Propramocrap ini, pembunuh paling cepat, gitu ya. Beli dia. Kemudian dia kan cuma ada tambahan Fosetil AL. Itu apa maksudnya? Itu untuk imunitas. Gitu ya, untuk imunitas. Jadi dia membunuh hama seperti jamur pembuat busuk akar tadi. Kemudian dia menambah imunitas pada si tanaman. Gitu ya, merangsang, bukan menambah, merangsang tanaman, membentuk kekebalan tubuh sehingga tanaman lebih kuat, ya. Nah, cari itu. Itu di minggu pertama, kocor sesuai dosis di akarnya itu. Ya, kocor 500 ml atau setengah liter. Nanti Bapak Ibu lihat aturan pakai. Misalnya 0,5 mili per 1 liter, ya. Berarti Bapak Ibu pakai 0,5 mili per 1 liter. Kocor di situ. Seperti itu ya. Itu yang pertama yang dilakukan minggu pertama. Minggu kedua apalagi yang kita lakukan? Kita takut ada keluarga bakterial wilt seperti Lawsonia juga ikut serta di situ. Kita beli Agrep, streptomycin sulfat, ya. Agrep ini seperti ini lagi produknya. Beli ini, ya. Ini Agrep. Dia punya bahan aktif streptomycin sulfat. Streptomycin sulfat ini apakah bisa bunuh jamur seperti yang tadi juga membantu kerjanya Previcor Energi ini, Pak Roni? Ya, bukan cuma dia membantu Previcor Energi, tapi dia juga membunuh bakteri. Jadi Agrep ini bakterisida dan fungisida. Jelas sampai sini? Oke, itu minggu kedua pakai itu. Minggu ketiga kita pakai metalaxyl untuk kita bunuh betul-betul jamurnya. Minggu ketiga metalaxyl. Metalaxyl itu seperti apa, Pak Roni? Beslomil. Nah, ini produknya. Sudah 3 ini saja cukup, ya. 3 minggu berturut-turut. Oke, setelah itu sudah membaik. Ya, Bapak pantau di minggu keempat, kalau sudah membaik, kita masuk pada pembaikan tanah. Bapak congkel ringan, ya, jangan congkel terlalu dalam, ya. Bapak ukur ya dari pangkal batang lada ini, Bapak ukur. Ini mana gambarnya? Kita klik aja gambarnya. Nah, ini ladanya ya. Nah, Bapak ukur dari batang lada ini. Bapak ukur 30 cm, ya. 30 cm buat lingkaran tuh, 30 cm, ya. 30 cm bikin lingkaran, lalu Bapak congkel ringan. Congkel ringan ya 3 cm 5 cm lah, congkel ringan saja. Buka pori-pori tanah. Itu artinya buka pori-pori tanah, bukan menggemburkan. Tapi kita buka pori-pori tanah, ya. Kayak hidup kita tersumbat kita buka supaya bisa bernapas. Nah, itu tujuannya tuh. Congkel ringan 30 cm lingkaran itu. Setelah itu Bapak tambahkan kompos matang, ya. Tambahkan kompos, agen hayati masuk dulu di situ. Tambahkan kompos. Setelah sudah tambahkan kompos, apalagi yang saya lakukan, Pak Roni? Timbun kembali dengan tanah di sekitar situ. Jadi dia jadinya dia bentuk gundukan. Keren nggak jadinya? Ya keren. Tanahnya sehat, tanahnya baik, kelihatan dilihat mata juga keren itu. Gitu ya. Kalau kondisi sekarang ini malah bukan gundukan. Iya kan? Saya mau besarin, Bapak mau lihat buktinya. Bapak Ibu mau lihat nih. Saya besarin nih. Mana ini kok nggak bisa dibesarin? Nah ini. Bapak Ibu lihat itu. Itu adalah ada di sana kan? Itu gundukan atau cekungan? Itu lekungan atau gundukan. Tanaman itu harusnya gundukan. Supaya kalau hujan air tidak menggenang. Kita bikin gundukan. Ini malah kebalikannya. Dibuat cekungan. Seolah-olah semua air di kebun ini mau ditumpuk di situ. Gimana? Nggak sakit ya? Iya kan? Nah itulah rumah paling bagus untuk penyakit. Ini kebalikannya, Bapak bikin gundukan. Di area lingkaran itu harus lebih tinggi dari semua lahan yang ada di situ. Lahan itu rendah semua, dia yang paling tinggi. Lah ini semua lahan tinggi, dia yang paling rendah. Gitu ya. Nah itu kebalikan. Itu yang kedua yang dilakukan. Ya. Setelah kita pakai fungisida dan bakterisida tadi, maka itu yang Bapak lakukan, penambahan kompos dan penggemburan ringan. Tutup sampai bikin gundukan. Tanah di samping-samping itu tutup, bikin gundukan. Itu kedua. Ketiga apa lagi yang kita lakukan, Pak Roni? Baru pemupukan. Bikin piringan di situ ya, di samping itu bikin piringan, kita mupuk. Lewat pupuk yang nanti saya kirim. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bapak harus mengganti kiserit dengan magnesium sulfat untuk saat ini dulu, urgent, darurat. Kemudian vertipos kuning ganti dengan kalnit atau karate boroni, ganti dengan itu. Ya, setelah nanti sudah membaik, Bapak boleh kembali pakai kiserit, boleh pakai vertipos lagi. Ya, baik. Jadi seperti itu, Bapak Ibu semuanya yang kebetulan kasusnya sama seperti Bapak Niko, ya, seperti Bapak Niko, langsung dilakukan saja setelah nonton video ini. Ya, ini baru awal Pak, merawat lada ini baru awal. Ya. Susahnya baru awal ini. Jangan pusing dulu. Nanti masih ada ribetnya nanti, ya. Kedepannya akan lebih ribet lagi. Setelah nanti sudah sembuh, sudah masuk di transisi, sudah masuk ke generatif, Bapak lihat lada Bapak sudah mulai berbuah, kita masuk di masalah berikut, ya. Saya berani jamin Bapak pasti berkonsultasi lagi. Pak Roni, buah lada saya digigit. Daunnya bolong-bolong. Pak Roni kok ada ulat di sini. Pak Roni kok menghitam seperti ada jamur di daun. Nanti kita masuk di sana, ya. Tips terakhir untuk Pak Niko sebelum saya menutup video ini. Kalau bisa tiang turusnya kayu mati seperti itu, ya. Jangan pakai kayu pohon hidup, ya. Karena banyak petani lada yang menggunakan pohon hidup untuk tiang rambat, ya. Kenapa Pak Roni? Bukannya itu bagus. Teduhan dari pohon rambat itu menghalangi naungan matahari untuk lada. Lada tanaman perdu, lada butuh pelindung, tetapi bukan pelindung payung. Dia butuh intensitas matahari juga. Jadi kalau mau tanam lada baik, tanamlah menggunakan tiang beton atau tiang kayu 4 meter yang dia itu tidak mencuri apapun, tidak merugikan apapun dari lada itu, ya. Karena kalau tanaman hidup dia memberikan naungan terlalu teduh, lada kita susah bertumbuh. Kemudian yang kedua dia berebut pupuk dengan tanaman lada kita. Jangan-jangan tiang rambat atau pohon rambat itu yang subur, lada kita yang kurang gizi, gitu ya. Baik, kita lanjut ya ke Bapak Ibu yang lain. Terima kasih dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi kebaikan.